Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizatul Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik fase D pada materi bangun ruang. Yang pertama itu ada pendahuluan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan arus informasi menjadi cepat dan tanpa batas. Cara yang terbaik untuk mengimbangi kemampuan iptek adalah dengan pembentukan dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan sumber daya manusia adalah dengan meningkatkan kualitas di bidang pendidikan. Melalui pendidikan, setiap peserta didik dilatih untuk mengembangkan kemandirian dan kemampuan berpikir kritis. Salah satu pengukuran tentang kemampuan berpikir kritis dilakukan oleh Program for International Student Assessment atau kita kenal dengan PISA, di mana hasil dari laporan PISA menyatakan bahwa Indonesia menempati posisi di peringkat 72 dari 78 negara dalam bidang matematika dengan skor 379. Berpikir kritis dan matematika merupakan hal penting yang tidak dapat dipisahkan. Materi matematika dipahami melalui berpikir kritis dan berpikir kritis dilatih melalui serangkaian proses dalam pembelajaran matematika. Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan berpikir dalam menyelesaikan masalah matematika yang melibatkan pengetahuan matematika, penalaran matematika, dan pembuktian matematika. Akan tetapi, sampai saat ini, upaya untuk memfasilitasi kemampuan berpikir kritis masih cukup rendah. Fakta ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan yang menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran yang berlangsung saat ini masih dilakukan pembelajaran satu arah atau teacher center. Sehingga diperlu sehingga dilakukan analisis kemampuan berpikir kritis matematis pada materi bangun ruang. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ada di SMP Negeri 4 Selat Panjang. Waktu penelitian pada semester ganjil pada tahun ajaran 2004-2025. Instrumen terdiri dari 3 soal tes kemampuan berpikir kritis matematis. Berikut ada tabel kriteria kemampuan berpikir kritis matematis. Hasil dan pembahasan. Tabel 2 merupakan hasil tes kemampuan berpikir kritis matematis. Adapun pada indikator interpretasi dengan diperoleh persentase 60,04% dengan kategori kritis. Selanjutnya ada analisis dengan persentase 48,45% dengan kategori cukup kritis. Selanjutnya evaluasi dengan persentase 52,95% dengan kategori cukup kritis. Inferensi 59,65% dengan kategori cukup kritis. Gambar 1 merupakan hasil jawaban peserta didik pada soal indikator interpretasi. Berdasarkan jawaban peserta didik pada gambar 1, peserta didik dikategorikan kritis karena mampu menuliskan penjelasan atau fenomena atau kejadian pada soal dalam variabel matematika dengan lengkap dan benar, di mana peserta didik mampu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal, walaupun tidak per poin. Selanjutnya, gambar 2 merupakan hasil jawaban peserta didik pada soal indikator analisis. Berdasarkan jawaban peserta didik pada gambar 2, peserta didik dikategorikan cukup kritis karena mampu memisalkan tinggi dengan T. Namun, peserta didik sedikit keliru dalam memaknai pemisalan dengan yang diketahui. Dapat dilihat pada gambar, peserta didik melakukan pemisalan, tapi menuliskan diketahui pada jawaban dan tidak memisalkan analisisinya. Selanjutnya gambar 3, jawaban peserta didik pada soal indikator evaluasi dan inferensi. Berdasarkan jawaban peserta didik pada gambar 3, peserta didik pada indikator evaluasi dikategorikan cukup kritis karena menggunakan rumus yang tepat untuk menyelesaikan masalah pada soal. Namun terjadi kesalahan dalam perkalian 3,14 dikali 78322,5 yang mana seharusnya hasil perkalian tersebut adalah 245.932,65, bukan 345.932,65.
sehingga hasil perkalian selanjutnya dipastikan salah. Berdasarkan jawaban peserta didik pada gambar 3, peserta didik pada indikator inferensi dikategorikan cukup kritis karena mampu menarik kesimpulan pada soal, walaupun jawaban peserta didik salah. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 4 Selat Panjang, dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik pada materi bangun ruang masih tergolong cukup kritis. Adapun indikator kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik adalah pada indikator interferensi dengan presentasi 60,04% tergolong kategori kritis. Pada indikator analisis dengan presentasi 48,45% tergolong kategori cukup kritis. Evaluasi dengan presentasi 52,95% tergolong kategori cukup kritis. Dan inferensi dengan presentasi 59,65% tergolong kategori cukup kritis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.